perkenalkan nama saya Elvianita, sering dipanggil Pio, salah satu mahasiswa Universitas Mula Warman angkatan 2017 yang saat ini saya sedang melaksanakan KKN KLB atau kejadian luar biasa akibat adanya pandemi COVID-19. Sangat sedih rasanya ketika kami KKN di tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Namun, hal tersebut tidak memutuskan semangat saya untuk memberikan edukasi dan informasi tentang cara pencegahan isu hoaks seputar COVID-19. Dalam video ini, saya akan membahas tentang edukasi pentingnya penangkalan isu hoaks di lingkungan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, COVID-19 menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena setiap harinya kasus COVID-19 di Indonesia terus-menerus mengalami penambahan di tiap harinya, yang semakin membuat kekhawatiran di lingkungan masyarakat. Tambah lagi munculnya isu-isu hoaks yang muncul di sekeliling masyarakat yang membuat masyarakat menjadi sangat resah akan hal tersebut. Dan munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu hoaks terkait COVID-19 melalui website dan media sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh cara penangkalan isu hoaks terkait COVID-19, mari kita simak sedikit penjelasan mengenai apa itu COVID-19 dan dari mana asalnya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS, dan sindrom pernapasan akut berat seperti SARS. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Seperti yang kita ketahui, isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sedangkan hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu hoaks adalah suatu peristiwa atau sebuah informasi yang sesungguhnya tidak ada tetapi dibuat-buat seolah-olah ada. Di sini dapat kita lihat mengapa isu hoaks seputar COVID-19 sangat mudah tersebar di lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? 1. Karena masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Yang kedua, mudahnya masyarakat menelan sebuah informasi secara sengaja tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas cara penangkalan isu hoaks seputar COVID-19 di lingkungan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Ada 6 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, masyarakat dalam menyikapi berita yang beredar jangan langsung percaya begitu saja dengan informasi yang didapatkan baik dari website dan media sosial. Cara yang kedua, bersikap skeptis terhadap judul. Yang ketiga, perhatikan baik-baik URL dan isi halaman berikutnya. Yang keempat, cek sumber informasi. Yang kelima, lihat berita atau informasi lainnya. Yang keenam, dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana hukum bagi penyebar isu hoaks terkait COVID-19. Pelanggar ketentuan Undang-Undang ITE penyebar berita hoaks dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal itu menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk itu, agar dapat memastikan sebuah informasi yang benar-benar valid terkait COVID-19 dapat dicek di link berikut.